Assalamualaikum anak-anak Ustazah, semoga antum dalam keadaan sehat. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 4, subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum belajar, pastikan antum sudah berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak Ustazah, sekarang kita akan mengidentifikasi unsur cerita. Dalam sebuah cerita dongeng yang antum baca sebelumnya, terdapat unsur-unsur cerita. Tahukah antum apa itu unsur-unsur cerita? Nah, unsur-unsur cerita terbagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita, seperti latar belakang penulis. Sedangkan unsur intrinsik adalah unsur-unsur cerita yang berasal dari cerita itu sendiri. Anak-anak Ustazah, unsur intrinsik terdiri dari unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Penokohan disebut juga dengan sifat tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang diceritakan atau terlibat dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah sifat-sifat atau watak dari para tokoh. Berdasarkan penokohannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama, tokoh pendukung, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan tempat cerita tersebut terjadi. Adanya latar dapat memberikan sensasi nyata bagi yang mendengar atau membaca cerita tersebut. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk cerita. Alur cerita terbagi menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal biasanya berisi pemaparan awal bagaimana cerita bermula. Bagian tengah berisi konflik atau permasalahan yang terkait. Bagian akhir berisi penyelesaian konflik yang terjadi. Anak-anak Ustazah, unsur cerita yang keempat adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita fiksi. Biasanya, tema dari suatu cerita rekaan tercermin dari judul cerita fiksi tersebut. Unsur yang terakhir, yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral, yaitu nilai-nilai yang ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Anak-anak Ustazah, sekarang kita akan membahas tentang cara melestarikan hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hutan merupakan paru-paru dunia, di mana begitu banyak oksigen yang berasal dari pepohonan. Selain itu, hutan menjadi sumber ekonomi bagi manusia. Oleh karena itu, hutan berdampak penting bagi kehidupan manusia. Tahukah antum bagaimana upaya melestarikan hutan? Adapun cara melestarikan hutan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan reboisasi. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Menerapkan sistem tebang tanam. 4. Sanksi tegas kepada perusak hutan. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. 6. Melindungi habitat yang ada di hutan. 7. Tidak mencoret-coret pohon. 8. Mengurangi penggunaan kertas. 9. Mengidentifikasi dan mencegah kebakaran hutan. 10. Melakukan penyuluhan tentang pelestarian hutan kepada masyarakat. Baik anak-anak Ustazah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang mengidentifikasi pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang akan kita bahas di sini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, misalnya anak-anak Ustazah, jenis pekerjaan pengusaha makanan,
Kegiatan produksinya berupa barang atau bahan makanan, kemudian distribusi disalurkan melalui toko online maupun toko offline. Selanjutnya, kegiatan konsumsinya dilakukan oleh pembeli. Nah, Ustazah, contoh yang kedua misalnya jenis pekerjaannya dokter, kemudian kegiatan produksinya bisa berupa jasa, kemudian bisa disalurkan atau distribusinya berupa rumah sakit atau klinik, dan kemudian konsumsinya atau kegiatan konsumsi bisa dilakukan oleh pasien. Baik anak-anak Ustazah, sekarang kita akan membahas tentang mengidentifikasi dan membandingkan kenampakan alam. Perhatikan kenampakan hutan di Pulau Sumatera berikut ini. Warna hijau menunjukkan masih adanya pohon, sedangkan warna putih adalah hutan yang gundul. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak Ustazah, kita lihat pada tahun 1990, hutan Pulau Sumatera masih lebat pohonnya. Sedangkan pada tahun 2000, hutan Pulau Sumatera pohon lebatnya mulai berkurang dari tahun sebelumnya. 2005, hutan Pulau Sumatera pohon lebatnya beberapa daerah berkurang. Kemudian tahun 2010, hutan Pulau Sumatera pohon lebatnya di beberapa daerah mulai gundul. Gambar di atas merupakan kenampakan hutan di Pulau Sumatera dari tahun 1990 sampai 2010. Sumatera memiliki hutan yang cukup luas. Anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Semoga antum memahami materi hari ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.